Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal motor baru ya. Kira-kira orang masih berharap terhadap keberadaan motor Suzuki 150 cc Matic atau enggak ya. Karena ya motor Matic Suzuki itu ya sebenarnya sampai sekarang masih ada yang ingin beli, terutama dari yang pernah memiliki motor Suzuki. Jadi kalau pernah memiliki motor Suzuki ya pasti tahu keunggulan motor Suzuki dari sisi kenyamanan, dari sisi ya kalau ada irit ya irit sekali, kalau performa ya kencang sekali, terutama dari sisi ketahanan mesin ya. Motornya termasuk paling bandel, paling bisa diandalkan. Walau dikasih oli jelek ya kadang tahan ya. Tapi ya sayangnya sekarang sudah bukan Nikasil lagi, mesinnya Suzuki sudah pakai yang lebih murah. Jadinya ya nggak seawet dulu, nggak tahan dulu, nggak sebandel dulu. Dikasih oli jelek yo kena air ya, walau nggak sampai separah yang lain ya, tetap sih kena fuel dilution. Cuma kalau Vampiroli rasanya jarang ya motor Suzuki Vampiroli. Motor Suzuki itu dari sisi kenyamanan oke, cuma sayangnya sekarang mungkin ergonomi masih cukup oke, jok busa masih oke, posisi kaki masih oke, untuk boncengan yang penumpangnya masih enggak terlalu lebar. Sayangnya suspensi belakang ikut-ikut, jadi nggak awet. Bahkan termasuk yang kelas lebih mahalan atau mungkin kelas bebek ya, Suzuki Satria itu harga piro saiki 29, 27. Nah itu penulis sering sekali ya lihat motor Suzuki Satria yang wis kacau balau lah suspensinya. Sayangnya kualitasnya sudah enggak sebaik dulu lagi. Tapi ya mungkin itu kelemahan dari suspensi modelnya Satria ya, jadi nggak bisa begitu awet. Rasanya juga yang GSX-R juga nggak begitu awet. Sementara yang motor Matic sekarang juga nggak awet. Motor penulis yang sebelumnya Suzuki Spin, awet itu suspensinya. Lebih dari 8 tahun itu. Tiap tahunnya anggap aja 15.000 km. 10.000 lah di korting, anggap aja 10.000. 80.000 km suspensi ini umurnya. Itu pun rusaknya lebih karena penulis sering pakai nerjang polisi tidur. Juga ada pembangunan ya. Saat itu pembangunan jalan layang kalau nggak salah ya. Sorry. Kalau itu NMAX ya. Apa sih singgarain di sini? Wis bola. Tapi sering penulis pakai nerjang polisi tidur, jadi yo kalau rusak ya wajar lah. Dalam kondisi semi rusak pun masih lebih enak daripada suspensinya motor Honda bawaan. Tapi sayangnya yang baru ya mulai dari Next 2 itulah
Boh, Next 1 sudah apa belum, tapi Next 2 yang jelas sudah nggak sama lagi ya secara kualitas suspensinya. Umurnya cuma ya kira-kira 1000 atau 500 km barangkali. Kerasa karena kan waktu masih baru nyentak pol cedak gitu ya. Ya karena memang sudah menganut model suspensi sing ono stopper. Kalau jalannya mulus, wah enak ono stopper itu. Ngambang, melayang, nggak kroso. Tapi kalau jalan amburadul, jadi makin ekstrim jalan gitu. Goncangan makin parah, makin fatal, makin kacau. Kalau dari yang lain-lain, motor Next 2 itu termasuk bandel. Dulu pernah sering ngalami mesin engine check ya. Jadi ketika dipakai jalan agak berakselerasi gitu, tiba-tiba lampu engine checknya nyala, terus beberapa waktu kemudian mesin mati, dinyalakan lagi, jalan lagi. Tapi semenjak pakai silek, apalagi yang silek 1,3 cm, nggak pernah lagi engine check. Mungkin engine check itu karena Suzuki Jepangnya sana nggak tahu betapa buruknya bensin Pertamina ya. Bisa jadi kandungan bahan bakarnya itu, kandungan energinya tidak sesuai perkiraan, sehingga bacaan sensor jadi salah. Karena salah jadi engine check. Engine checknya bikin mesin mati. Nggak penulis apa-apa kan, cuma dikasih silek tok, kasih pipa yang lebih kecil dari pipa bawaan di saluran ditutupnya box filter. Wes, nggak ada masalah apa-apa. Yang berikutnya belt tak pernah putus, tapi yo itu karena pakai yang nggak ori. Terus starter kadang nggak nyangkut, tapi ya itu karena kurang pelumasan. Jadi starternya itu kan di bagian CVT ya, giginya, gearnya itu. Nah bagian gear otomatisnya nggak bisa ngembang karena kurang pelumasan. Ya solusinya ya cukup dilumasi ulang sih. Kalau servis berkala, servis CVT berkala mungkin nggak terjadi, tapi ya servis berkala. Sayangnya banyak yang mengandalkan pakai bensin, disemprot, dicerot-cerotkan, yang akhirnya pelumasannya, gemuk-gemuk yang ada hilang semua. Gemuk yang hilang itu seringnya malah nggak distempet ulang. Mungkin ada yang berpikir, oh bensin itu bisa hilang ketika dicos-cos-cos pakai angin, padahal yang nggak hilang juga. Jadi Suzuki sekarang itu, oh ya lampu depan pernah ganti ya, pernah ganti pakai Rayton kalau nggak salah, yang tipe lampu sorot sing regane piro 55, kadang lah yang lampu dekatnya putih, lampu jauhnya kuning. Terus bahas motornya lah. Yang jelas Suzuki itu ya masih ada awet-awetnya, walau sayang di beberapa bagian jadi turun. Speedo sampai sekarang jalan pernah ganti kabel sekali sih. Kok maneh sing ganti lali. Ban ya jelas pernah ganti karena memang sumur. Oli kalau sekarang mungkin lebih dari 6.000 karena pakai styling. Pokok suara mesin kasar drain ganti. Lek si halus jarno terus. Fuel dilutionnya ya gara-gara oli buruk ya. Satu pakai Fastron hijau, dua pakai Enduromatic, wis lengkap penderitaan. Langsung oli normal, gak iso
suwi, langsung pendek umurnya. Setelah pakai styling yo syukurlah jadi rotok awet. Nah, sekarang ke versi 150 cc. Kira-kira ada peluang nggak motor Suzuki 150 cc? Tentu kalau Suzuki produksi motor 150 cc mungkin nggak akan produksi lokal ya, mungkin impor ya. Karena produksi lokal pun rasanya sudah banyak turun. Untuk menyiapkan jajaran baru beserta spare partnya rasanya mungkin sulit. Entah penjualan motor Suzuki sekarang bagaimana, tapi ya masih kelihatan lah beberapa kali lihat motor Suzuki baru. Yang impor Burkman juga lihat beberapa kali, tapi ya bisa dibilang sangat langka ya. Penjualannya jauh sekali dibanding dengan Yamaha atau Honda. Orang nggak beli itu mungkin juga karena dealernya sekarang jadi jauh berkurang. Jadi ya yang namanya penjualan motor itu tumbuk-tumbuk ya. Kalau sudah nggak laris jadi makin nggak laris. Orang nggak beli, dealernya jadi tutup. Karena dealer tutup, orang mau beli itu susah. Kalau orang beli susah ya kadang nyari gampangnya. Terus nyari opsi yang kedua. Opsi keduanya ya bisa Honda, bisa Yamaha. Kalau Suzuki nggak misalnya membuat gebrakan beli Suzuki tinggal telepon gitu ya. Kalau sebenarnya bisa sih beli Suzuki tinggal telepon, tapi kan kayaknya promosinya kurang karena orang nggak tahu. Ya sulit lah ya. Mungkin dia akan jual motor Suzuki secara online di Tokopedia kayak di Shopee kayak hanya untuk pancingan, hanya untuk internasional, karena toh dealer Suzuki sudah bisa dibilang nggak eksis lagi. Jadi keberadaan toko online nggak membuat nggak mengganggu pasarnya motor Suzuki. Jadi kalau selama Suzuki nggak mempromosikan gencar-gencaran beli motor online, rasanya sulit ya berkembang karena sudah kadung hilang dealer-dealernya. Tentu ini juga akan mempersulit opsi bagi orang-orang yang memikirkan servis. Orang yang sukanya servis rutin, nah, ini makin sulit. Apalagi di daerah. Wong yang di kota besar aja sih rada sulit beli motor Suzuki, nyari dealer Suzuki untuk servis motor Suzuki, apalagi di daerah. Bisa jadi Suzuki sudah tidak di tiap kabupaten lagi. Masa ya orang mau servis motor Suzuki harus ke kabupaten lain dulu? Ya itu mempersulit lah, mengurangi minat orang untuk beli ya. Ya dilema juga, les kadung dealer tutup ya, les kadung tutup hilang. Kita nggak akan bicara mengapa kok hilang, mengapa kok pasar Suzuki itu hilang, tapi ya kita bicara prospeknya motor Suzuki 150 cc bagaimana. Jadi kalau misalnya motor Suzuki mau buat motor 150 cc, pasti bukan diproduksi di Indonesia. Yang jadi masalah juga adalah motor Suzuki 150 cc itu adalah kelas yang ya kayaknya Suzuki sendiri nggak minat. Suzuki sendiri nggak ada niatan kayaknya bikin kelas 150. Jadi Indonesia rasanya nggak dianggap sebagai pasar yang menjanjikan oleh Suzuki. Entah karena ada permainan di belakang atau bagaimana, tapi kayaknya Suzuki sendiri nggak ada minat ya
untuk mengembangkan pasar Indonesia. Mungkin karena terlalu banyak kegagalannya karena Suzuki-nya sendiri uh, nggak mahir, nggak cukup manuver ya, nggak cukup mengerti soal pasarnya Indonesia. Jadi motor baru yang terakhir aja kan Burukman sama Opois itu kan datangkan dari India. Inazuma kalau nggak salah dari Cina. Kalau ada 150 cc ya rasanya sama, bakal impor juga. Oh ya, Suzuki juga mendatangkan Storm ya. Apa? Suzuki Touring itu lawannya Versys itu Suzuki apa? Wis lali sampai jeneng gitu. Itu juga impor. GSX 250R juga impor. Bukan motor kencang tapi ya motor single silinder 250 cc, hanya untuk pelengkap. Nah, penulis sendiri nggak tahu apakah Suzuki punya produk motor matic 150 cc kalau mau dijual di Indonesia. Mungkin ada yang beberapa kali dari blogger ya, terutama yang gencar mengamati pasar Cina. Motor kalau nggak salah merek Haoyue. Haoyue bikin motor 150 cc. Suzuki bakal mendatangkan motor ini ke Indonesia. Ya, gimana ya? Itu kan sudah beda merek. Mungkin pabriknya podo, tapi mereknya CJ ya, kayaknya nggak akan masuk Indonesia lah. Yang ada itu yang kelas 200 atau 250. Padahal di luar negeri Burukman sendiri yang cc besar itu termasuk ya populer ya. Sayangnya Indonesia itu butuhnya kelas 150 karena yang 250 kemahalan, yang 125 cc nggak dilirik orang. 125 cc juga sudah dianggap kelas harus murah harganya. Sementara Suzuki cuma bisa impor. Ya walau yang nggak impor sekalipun motor Suzuki sekarang kan harganya tinggi ya, termasuk di atas rata-rata ya. Ada yang lebih mahal dari Honda, tapi nggak ada yang lebih murah guys. Kelas misalnya yang 115 cc Next 2 sekarang kan harganya nyaingi Vario, padahal 115. Orang kan ya milih Vario aja gitu. Jangan dipikir walau Honda itu sudah banyak kasusnya, kasus karat, kasus mesin jebol, masih banyak yang belinya kalau motor itu wis Honda lah. Mungkin tahu, wah motornya gampang rusak, tapi kan bengkelnya dekat, banyak bengkelnya, dan ini gampang. Ya walau orang nggak berpikir bahwa gampang itu dalam artian spare part palsunya, spare part KW-nya yang banyak, spare part orisinilnya nggak ada. Tapi kan orang masa ngerti, bisa aja dari bahkan dealer resmi Hondanya pun ya, bengkel resminya, karena sulitnya dapat spare part dicarikan spare part yang KW. Jadi mungkin anak perbaikan gini, mesinnya kena masalah ini sih, tunggu sebentar ngambil dari cabang lain. Di toko eceran yang terdekat nyari KW-nya sing ketok kayak asli. Nanti di sistem dimasukkan sebagai spare part asli ya. Tapi ini juga jadi kelemahan karena di Honda sendiri nggak ada sistem terintegrasi. Beda dari Yamaha kan,
Kalau Yamaha sistemnya sudah terintegrasi. Kalau dari Honda nggak wani, karena Honda sendiri mengizinkan dari dealernya untuk ngambil keuntungan sendiri-sendiri. Honda cuma ngasih syarat, oh kalau punya motor ini harus begini, 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 begini gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi ya, ya sulit emang kalau sudah dealernya sedikit. Dulu masih cukup banyak, sekarang wis hilang ya. Karena ya dari atasannya Suzuki sendiri yang gak ngerti selera orang Indonesia, keminter macam ya. Jadi ya 150 Suzuki rasanya mustahil. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.